Don Cuan hadir lagi, tentunya dalam kemeriahan Investor Daily Summit 2025 yang diadakan pada 8-9 Oktober 2025 di JICC Senayan. Pada episode ini, Don Cuan kedatangan tamu Ngurah Wirawan di Rut KEK Industropolis Batang yang akan membedah potensi cuan dari Batang, Jawa Tengah. 4 tahun yang lalu Batang itu masih kebun karet, Mas. Gak ada apa-apa. Ketika kami mulai mematangkan lahan, membangun pabrik, rakyat di sana terkejut. Bayangkan, 4 tahun lalu hanya kebun karet. Kini Batang bertransformasi jadi salah satu penggerak ekonomi di Jawa Tengah. Beliau bicara tentang visi Presiden mengubah Batang menjadi Shenzhen-nya Indonesia. Kita bahas bagaimana masyarakat lokal ikut serta dalam pembangunan Batang. Tonton selengkapnya hanya di Cuan Iki. Senang sekali Don Cuan ada di Investor Daily Summit 2025. Wah, harus bahasa Inggris Don Cuan ini pokoknya. Tapi yang ada di Investor Daily Summit 2025. Dan bintang tamunya ini kalau yang ngomongin cuan ini wah industrinya luar biasa ini. Banyak dipuji para menteri. Kita ngomongin KEK, ini namanya aja KEK Industriapolis Batang, Jawa Tengah. Dan Don Cuan kedatangan bosnya langsung. Saya pengen nanya cuan apa yang bisa didapat nanti dari KEK ini. Katanya kok begitu luar biasa. Kita kehadiran Don Cuan, kehadiran tamu ini Pak Ngurah Wirawan, Direktur Utama KEK Industriapolis Batang. Benar Pak saya ngucapnya Pak Ngurah? Industropolis. Nah Don Cuan itu belepotan kadang kalau ngomong gitu. Ya. Pak Ngurah apa kabar? Baik, sehat. Batang gimana Pak? Alhamdulillah cuaca cerah. Cuaca cerah. Pak, apa sih yang membedakan? Apa menariknya Batang kok sampai dibicarakan? Di setiap sesi Investor Daily Summit 2025 ini banyak dikatakan bahwa kalau ngomong masalah kawasan ekonomi khusus, investasinya cukup bagus, lihatlah Batang. Apa yang membedakan Batang dengan kawasan ekonomi yang lain Pak? Pertama mungkin lokasi. Lokasi. Ya, karena kita bicara properti kan lokasi. Ya. Ya, Batang itu lokasinya di kilometer 371 tol Trans Jawa. 371. Jadi punya gerbang tol sendiri. Oke. Nah, tol Trans Jawa itu panjangnya 780 km dari Merak sampai ke Probolinggo. 780. Jadi kami itu persis di tengah-tengah. Oke. Nah, di mana-mana kalau ada lokasi properti di tengah-tengah lalu lintas yang ramai, itu pasti cuannya gede. Cuannya gede ya? Iya. Namanya di tengah-tengah kok. Kan? Tapi apa syaratnya apakah harus ada di tengah-tengah biar cuannya itu gede? Apa yang menarik selain lokasi nih Pak? Selain lokasi banyak orang lewat, banyak market yang lewat, infrastruktur. Kami itu dapat infrastruktur yang luar biasa. Ya tentunya dibantu pemerintah. Jadi kami itu punya badan jalan bagus, punya sumber air bersih, punya suplai listrik, punya suplai gas. Semua dikasih sama pemerintah. Jadi udah lokasinya bagus, kemudian infrastrukturnya nomor 1, sehingga investor datang tuh tinggal bawa koper. Karena udah gak nunggu ada air ngocor apa enggak, udah gak nunggu listrik nyambung apa enggak, udah gak nunggu fiber optik buat bandwidth internet itu ada apa enggak, semua sudah ada. Tapi izinnya sulit enggak Pak? Mau investasi kalau di sana? Izin biasanya kan angel yo. Iya. Mungkin industri izinnya apa? Nah, kami sudah punya koordinasi dengan BKPM, dengan BKPM sini, BKPM pusat, dengan DPNT Space di provinsi, kemudian koordinasi dengan bupati dan gubernur. Banyak yang kita bisa percepat. Jadi kami itu punya teknik bahwa Pak, kita nggak langgar aturan, cuman sambil ngurus aturan, izin konstruksi mulai dulu. Jadi investor merasa, wah enak ya, tapi diurus izinnya, jangan nggak diurus. Benar. Tadi jadi, soalnya selalu kita beri kesempatan investor itu dilayani dulu. Jangan disuruh nunggu, nggak bisa, nggak jadi duit. Layani dulu, pasti jadi duit. Ini yang harus tadi didengarkan oleh para ekonom tadi kan, salah satu untuk biar
Ini kan temanya Investor Daily Summit New Economic Order. Wah, gaya-gayaan New Economic Order. Biar bisa bersaing, salah satunya adalah deregulasi. KIK Batang sudah melakukan itu berarti Pak ya? Deregulasi itu pemerintah. Pemerintah. Kami menjalankan regulasi tapi dengan sedikit modifikasi. Oh, modifikasinya apa? Contohnya? Ya, modifikasi bukan dirubah regulasinya. Tidak dirubah. Tapi setiap regulasi yang bisa dipercepat, kita percepat. Oke. Investor jangan suruh nunggu, kalau perlu kita bantuin, kita temenin. Orang itu Pak, kalau mendarat di bandara, dijemput, diurus, nganter sana sini, itu senangnya luar biasa. Bayangin kalau Anda investasi di Zimbabwe gitu kan, negara Afrika yang gelap gulita itu kan, datang ke bandara nggak ngerti apa-apa, nggak ada yang nemenin, keluar lagi dari Zimbabwe, males saya investasi situ. Tapi kalau di Semarang, di Batang, dijemput di Bandara Yani. Diantar, kenalan dengan bupati, kenalan dengan DPT-BSP di provinsi, kemudian dilengkapi dokumennya semua, ada yang ngurus Pak. Kehadiran pemerintah penting berarti ya di regulasi penting, kehadiran pemerintah penting. Pemerintah juga jangan ketok-ketok pintu sombong gitu. Jangan. Nah, itu pinter-pinter Mas. Kita bujuk-bujuk kepala daerah dan aparatur di situ supaya mau terima kita. Ini Pak ada investor, tolong dilayani. Kosnya cuma ngopi kok, nggak seberapa. Ngopi aja Pak. Ngopi aja. Ngopilah yang jauh dan yang lama biar cuannya banyak. Ngopinya di KIK Batang nih nanti cuannya banyak. Tapi Pak, kalau di KIK Batang itu apa sih yang membuat industri yang membuat paling cuan itu apa Pak? Pertama tenaga kerja. Tenaga kerja. UMP kami itu paling murah. Dibanding Jawa Barat, Jawa Timur kami itu murah. Oke. Dibanding Jogja lebih murah kami. Jadi satu ya. Kedua ya tadi itu infrastruktur utilitas kita lengkap. Jadi nggak perlu nunggu dapat air, dapat listrik, dapat kabel internet semua udah tersedia. Iya. Nah yang paling penting juga sesudah semua siap proses produksi. Incoming raw materials, kemudian cost of processing, kemudian outgoing end product, itu semua harus dalam satu seamless operation. Jangan terganggu ormas tadi kan disampaikan Pak Wamen, jangan terganggu dengan birokrasi ekspor. Nah kita siapkan area pabean ya, pemeriksaan bea cukai juga semua diberesin. Sehingga investor tuh betul-betul merasa dari hulu sampai hilir itu prosesnya lengkap. Sektor apa Pak yang di sana yang paling banyak Pak? Kami kebetulan oleh pemerintah itu diberi tugas untuk sektor-sektor yang berteknologi maju ya, hilirisasi. Ya kami diminta industri pengolahan serat kaca. Kemudian fiber optik, kemudian panel surya, kemudian electric vehicle, ekosistem kendaraan listrik, baterai. Kita mau masuk ke semiconductor, kemudian data center. Tapi Pak, katanya pasti mau nanya itu kan? Apa itu? Kalau teknologinya maju pasti tenaga kerjanya dikit. Bener. Nggak nyerap tenaga kerja. Nah kami porsinya ada Mas 30%. Nggak semua teknologi maju. Adalah pabrik sepatu, alas kaki. Masih ada di sana? Masih. Tapi zonanya nggak di depan. Nggak di depan. Tapi tetap ada. Sehingga tenaga kerja yang unskilled, di Jawa Tengah kan banyak yang unskilled. Kalau di Jawa Barat, Jawa Timur sudah skilled. Jawa Tengah, itu tetap punya ruang bekerja. Tetap dikasih ruang ya. Dikasih ruang. Kalau enggak nanti jadi ormas Pak. Iya bener. Bahaya kalau jadi ormas-ormas gitu nanti. Baterai, tadi Pak Rosan tadi mengatakan bahwa sudah ada loh ekosistem EV, baterai EV di Indonesia dan kalian harus melihat itu. Termasuk semuanya yang ada di situ dan Indonesia punya lah. Ini bagian dari program pemerintah ya Pak, hilirisasi itu ya Pak ya, ada di situ. Pak, kalau hubungan dengan masyarakat sekitar gimana? Ini kan kadang secara ekonomi bagus, tapi secara isu sosial kadang juga memunculkan masalah kawasan ekonomi. Karena akan memunculkan kesenjangan sosial dan semuanya. Mengalami persoalan itu enggak Pak di Batang, KIK Batang? 4 tahun yang lalu Batang itu masih kebun karet Mas. Gak gitu? ada apa-apa. Sama hutan jati Alas Roban. Alas Roban. Iya, Batang tuh Alas Roban sebelahan. Dulu kalau saya dari Solo Jakarta lewat Alas Roban itu selalu deg-degan, gelap gulita soalnya bener Pak. Jadi 4 tahun yang lalu nggak ada apa-apa. Ketika kami mulai mematangkan lahan, membangun pabrik, rakyat di sana terkejut.
Tapi diajak bicara, yuk pelan-pelan belajar. Yang berminat mau belajar jadi pekerja pabrik kita ajari. Ada yang nggak berminat karena nggak ngerti ya ngoperasikan mesin, ya wis jadi satpam. Kita sekolahin ya pendidikan di Polres atau di Polda jadi satpam. Yang nggak beja jadi satpam karena kurang berwibawa, misalnya hobinya cuma berkebun, ya jadi landscape, ngurusi tanaman, ngurusin taman dan kebersihan. Jadi kita selalu mencoba mengakomodasi semua. Nah, kami kebetulan dapat status dari pemerintah bukan cuma KEK Industri Pengolahan dan Logistik Transportasi, juga KEK Pariwisata. Jadi pariwisata sekarang juga Batang punya pariwisata. Ada untuk sewa sepeda, nanti water sport, wisata bahari, naik kano, naik jet ski, nanti mau main ATV. Itu di kawasan Di dalam kawasan ada zona-zonanya. Jadi yang namanya orang nggak biasa kerja pabrik, biasanya kerja pabrik itu kan monoton ya. Dari jam 8 sampai jam 5. Itu jadi kerjain, bosan kan? Nah, kalau orang petani kan nggak gitu. Tapi kalau jadi waiter, sewa sepeda, gitu kan, tamu, kan fleksibel waktunya. Jadi semua orang dapat kerjaan Mas kalau di Batang. Kita siapin. Gitu. Ini pinter banget Pak Ngurah ya. Cari cuannya dari pabriknya dikasih tempat wisata main-mainan gitu. Itu bisa ngambil cuan juga berarti. Ngambil. Bisnis restoran, bisnis kafe, bisnis biliar, olahraga, futsal. Semua emang orang kerja terus Mas? Enggak lah. Pasti butuh olahraga kan, butuh hiburan. Bener. Pedal aja mau bikin kok kita. Pedal? Iya. Batang ada pedal. Coba nanti kalau jadi. Bener ya. Main situ ya. Saya kesana ya, main pedal ya. Gila, pedal loh di KEK Batang loh. Ini modern banget nih. Don Juan aja main pedal aja masih ngeliat-ngeliat gimana caranya. Dan cuannya begitu banyak ini. Pak, pemuda sana dilibatkan kan. Kalau yang belum punya keahlian dikasih pelatihan, dikasih dulu posisinya yang pas di sini. Upgrade, upskilling untuk bisa mendapatkan yang lainnya. Bukan sebagai penonton kan. Itu ada jaminan dari KEK Batang. Kita selalu buka pintu komunikasi. Unit TJSL kami, unit CSR kami selalu berkomunikasi dengan mereka. Mulai dari kegiatan pendidikan pelatihan, kegiatan ibadah, partisipasi mereka. Ini kita sedang bikin program, moga-moga jalan. Yaitu food trucking gitu kan. Food trucking. Jadi kita pengen penyedia makanan bagi pekerja konstruksi maupun pekerja pabrik itu tidak menggunakan warung tenda biru, tapi pakai food truck. Jadi melayani pagi, siang, sore, malam pulang. Jadi nggak kotor tempatnya dan bersih kan. Mereka bisa bergerak dengan baik. Nah itu juga lebih modern kan, lebih elegan lah kita coba ciptakan. Jadi kita pengen kelompok generasi muda juga di Batang itu partisipasi di sana. Dan kami sadar Gen Z kita ini kan agak susah dipaksa-paksa kan. Benar. Mesti pinter dibujuk-bujuk gitu. Benar. Kan. Nah kami juga dorong ekonomi kreatif mereka apa saja gitu. Kita fasilitasi. Batang itu berubah loh Mas. Sekarang banyak tempat wisatanya, tempat selfie foto-fotonya bagus. Gitu ya. Jadi mereka juga senang bikin Instagramable bikin foto-foto bagus diviralkan yang gitu-gitu. Jadi kami terus terang banyak dapat apresiasi dari warga Batang. Pak, makasih. Dulu di sini tempat jin buang anak, nggak ada orang mau datang. Sekarang orang pada berwisata ke Batang katanya. Alhamdulillah. Alas Roban saya tahu saksinya itu gelap gulita, kalau lewat sana takut harus bangun dulu lihat kanan kiri kalau naik bus zaman segitu. Tapi Pak, kalau saya jadi masyarakat di sana, misalnya saya pengen cuan di sana, saya masyarakat biasa, jualannya food truck itu. Starling itu nggak ada Pak? Food truck. Sekarang itu yang sedang tren catering, bukan yang MBG ya. Catering untuk pabrik. Catering untuk pabrik. Ya, jadi itu yang supplier masyarakat setiap tahun samping. kan, setiap tahun itu kan jumlah pabrik nambah Mas. Perusahaan catering kan juga kitchennya ukuran 500. Begitu ordernya naik jadi 1000 kan dia mesti nambah alat, nambah orang. Nah pekerjaan itu kan datang terus dan itu bukan industri besar, industri kecil menengah kan. Artinya bisnis catering, bisnis tadi itu layanan kecantikan. Mas, ada pekerja di situ 10.000 Mas. 5.000 laki, 5.000 perempuan. Emang laki 2 bulan sekali gak potong rambut? Oh iya. Coba buka bisnis cukur lumayan. Benar. Tapi kalau potongnya kayak saya gini ya. Bisnis salon perempuan kan juga butuh cuci rambut minimal sebulan sekali. Nah, hal-hal seperti itu buat saya kan ekonomi kecil menengah. Multiplier effect gitu namanya ya Pak ya. Kan gak mungkin saya ngambil tukang cukur sama tukang salon dari Semarang ke Pekalongan. Ya warga desa situlah
anak mudanya, cewek-ceweknya yang ngurus. Iya. Ya, Tuh, kalau yang pengen cuan tidak perlu harus pinter ngapa-ngapain. Maksud saya bukan terus tidak skill, yang bisa punya keahlian potong rambut, punya potong salon dan semuanya, pijet refleksi ya bisa masuk, nanti telepon Pak Ngurah lah, tapi nomor teleponnya japri ke saya ya nanti. Yang penting Mas, di tempat saya hanya 3 yang nggak. Apa itu? Judi, narkoba, prostitusi. Nah, di luar itu monggo. Itu nggak boleh. Itu nggak boleh. Itu ngelanggar hukum Mas. Melanggar hukum ya. Itu malah memunculkan persoalan sosial ya, bukan menyelesaikan persoalan sosial. Sekarang kalau ngomong ekonomi tadi sudah, secara cuannya dapat, cuan sosial juga dapat. Nah, cuan lingkungan nih Pak. Biasanya kawasan industri itu kan investasinya itu dikonotasikan menjadi invasi lingkungan. Gimana KEK menjaga keseimbangan lingkungan? Sejak awal kami melakukan penebangan pohon karet dan pohon sengon di sana sudah dikritik oleh banyak pihak. Oh gitu? Betul, termasuk oleh Presiden. Tahun berapa sih Pak? Tahun berapa? Mulai 2020 mulai nebang saya di situ. Oh, pas Covid itu ya? Pas Covid. Iya. Ya, sampai 2021-22 ketika pabrik-pabrik mulai berdiri, itu bahkan Bapak Presiden Joko Widodo itu sudah memperingatkan kita, bahwa ya nanam lagi gitu loh. Karena kan tadinya vegetasinya padat. Oke. Kemudian ganti pabrik kan, banyak yang bolong-bolong. Nah, kami memang punya program setiap tahun sekarang penghijauan. Terus dari sisi vegetasi alam yang ada di sana. Kita coba tanam lagi jenis-jenis karet yang dulu sehingga vegetasi alam India tuh masih ada lah, nggak hilang begitu aja. Nah, di garis pantai juga sedang ada program. Kita juga persiapan untuk bakau ya, karena bakau itu penyerap CO2 yang paling efektif gitu kan. Nah, ini bagian jadi program kita. Jadi kami tidak akan mengorbankan cerita masa lalu bahwa Batang itu asalnya kebun karet. Saya ganti sekarang jadi pabrik, di sela-selanya kami tanam karet lagi. Gitu. Tapi ya di tengahnya nggak kebun, ada atap-atap pabrik lah. Tapi sekitarnya ada pohon-pohon karet. Itu boleh lah gitu Mas. Penting karena lingkungan akan selalu menjadi, kalau cuannya dapat, lingkungan sosial ada, nanti terus lingkungannya tidak terjaga dengan baik, ya bahaya. Ini nanti cuannya jadi tanda tanya, tanda petik, tanda seru dan semuanya. Pak, ke depan ini kan KEK Batang ini kan selalu menjadi percontohan. Sebenarnya target proyeksi visi Pak Ngurah ke depan untuk KEK Batang itu mau seperti apa sih? Saya izin menyampaikan ya supaya nanti kita nggak salah. Ya. Kami nggak punya visi dari pribadi dan korporasi. Visi itu datang dari Presiden. Awalnya 2020 visi itu Presiden Joko Widodo inginnya pengembangan industri, supaya rakyat bisa cepat bekerja. Kemarin di era Pak Prabowo Subianto ini, waktu 20 Maret kami diberikan status kawasan ekonomi khusus oleh Bapak Prabowo Subianto. Dalam sambutannya beliau dengan tegas mengatakan, dengan ini saya resmikan kawasan ekonomi khusus Industropolis Batang. Di Jawa Tengah. Semoga menjadi sencennya Indonesia, insya Allah. Itu Anda download dari YouTube, itu pidatonya Presiden. Sencennya Indonesia. Jadi beliau membayangkan Batang itu menjadi sebuah kota. Kota pelabuhan, kota industri, dan kota pariwisata. Nah, inilah yang disebut visi Presiden. Kami sebagai pengelola kawasan menerjemahkan visi beliau menjadi produk. Jadi kalau tadi Mas Don Juan mengatakan bahwa Anda tanya Batang mau jadi apa, saya sampaikan Batang akan jadi kota. 30 tahun yang lalu, Bumi Serpong Damai itu kebun karet. Benar. Sekarang kami bekas kebun karet sedikit, masih ada kebun karetnya masih banyak. Banyak. Tapi 30 tahun lagi kami jadi kota. Jadi kalau Anda tanya ada kota baru di Jawa Tengah, di Pantura, itu namanya Kota Industropolis Batang. Oh, ini kalau yang belum tahu Batang, kalian lewat tol Cipali, keluar di kilometer 371, nanti ketemu Pak Ngurah. Ketemu kota dulu, terus nyari Pak Ngurah, nyari Pak saya mau buka usaha di sini gitu, nanti cuannya gede itu. Yang menarik lagi adalah banyak yang meminta percontohan KEK Batang itu untuk di copy paste di kawasan-kawasan yang lain. Sudah berapa kawasan ekonomi yang berstudi? Kalau didesain dari awal langsung bentuk kota baru kami. Karena 6 senior kami, kawasan industri Medan, kawasan industri
JIE Pulau Gadung, KBN Marunda, kawasan industri Jayakusuma di Semarang, kawasan industri Sier di Rungkut, Pasuruan, dan kawasan industri Makassar. Semuanya kontennya lebih ke jajaran pabrik, bukan bikin kota. Yang swasta seperti Jababeka, itu mereka mengembangkan kawasan industri lalu jadi kota. Kalau kami dari awal sudah bikin kawasan industri dan kota secara bersamaan. Kami belum menemukan yang sejenis. Jadi memang Batang menjadi proyek percontohan baru bagaimana membangun kawasan industri terpadu, terintegrasi antara sebuah kota pelabuhan, kota industri, dan kota pariwisata. Dari awal dibikin bersamaan, bukan satu dulu nanti lain nyusul, enggak, barengan bikin. Ini dahsyat ini nanti kalau saya hanya melintas tapi pernah mampir sebentar makan di Batang, tapi kan dekat dengan Pekalongan kan Pak ya, Kendal dan semuanya, saya sering main ke sana. Pak, satu cerita saja dari kisah sukses masyarakat lokal di Batang sana yang ekonomi terangkat karena keberadaan KAIK Batang. Ada nggak satu kisah? Ada. Boleh ceritain Pak Ngurah? Bisnis wisata kuliner seafood tepi laut Desa Celong. Dulu itu sekedar tempat makan biasa. Sekarang semua ekspatriat makannya di situ. Ekspatriat? Loh iya Pak, orang Belanda, orang Jepang, orang Korea, orang Amerika kan investor kami dari seluruh dunia. Karena nggak ada pilihan. Nggak ada pilihan. Karena kita agak remote. Jadi restoran seafood Celong itu jadi sangat terkenal. Boleh-boleh aja dong. Ngambil cuan dari kayak gitu. Iya benar. Oh dari kawasan naik kelas. Naik kelas. Yang dari restorannya jelek, itu sekarang udah bagus. Nggak perlu pakai masakan internasional, pakai masakan Jawa atau Indonesia aja itu pasti mau itu. Yang penting lidahnya orang asing yang menyesuaikan dengan lidah orang Batak. Iya benar, tapi menarik ini kalau KAIK Batang bisa mengangkat ekonomi masyarakat lokal. Pak Ngurah, terima kasih sekali waktunya. Semoga KAIK Batang bisa menjadi percontohan bagi kita semua, bisa istilahnya nular lah ke daerah-daerah yang lain, dan ini bisa mendorong ekonomi Indonesia karena dengan KAIK ini investasi akan tumbuh, masyarakat juga ikut tumbuh. Ya, kita jadi seneng, cuannya akan banyak. Yang pasti jangan ngomong cuan tanpa don cuan. Pak Ngurah, terima kasih sekali waktunya. Sama-sama Mas Don Cuan.